Satukan hati kita di dalam. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman yang akan kami terima. Kami mohon campur tangan-Mu di dalam pemberitaan firman ini, agar pemberitaan firman ini bukan hanya berjalan dengan lancar, tapi lebih daripada itu, boleh mendarat di setiap hati yang siap menghargainya dan menaatinya. Beri kami telinga seorang murid yang bisa mendengar akan apa yang diajarkan, sehingga dengan demikian segala kerendahan hati kami boleh berkenan untuk Engkau berkati dengan pengertian, dengan pemahaman sorgawi yang mengubahkan hidup, yang mengubahkan hati, dan mengubahkan nasib kami. Terima kasih, sehingga dengan demikian keserupaan dengan Kristus terukir makin nyata di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menikmati firman Tuhan yang siap berkata, amin. Mari kita bersama-sama mempelajari firman Tuhan pagi hari ini yang terdapat di dalam surat Yudas. Merupakan surat yang jarang disentuh oleh banyak hamba Tuhan, namun demikian keberadaannya bukan berarti tidak penting. Ya. Justru di dalam surat Yudas ini kita bisa melihat seperti apakah seharusnya kehidupan seorang yang terpanggil oleh panggilan Tuhan. Ya, Yudas pasal yang pertama, dan pasti hanya pasal pertama karena Yudas memang hanya satu pasal. Pasal pertama, ayat pertama dan kedua, salam dari Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu. Dari Yudas. Barangkali beberapa di antara kita masih ada yang belum paham siapa Yudas di sini. Jangan dikira Yudas yang menulis surat Yudas ini adalah Rasul Yudas, yaitu Yudas murid Yesus yang ada dua, yaitu Yudas Iskariot atau Yudas anak Tadeus. Bukan. Yudas yang dimaksud di sini bukan Yudas kedua-duanya. Tetapi Yudas mencoba supaya orang mengenali siapa dirinya dengan gelar yang pertama adalah dari hamba Yesus Kristus. Sebenarnya dengan gelar ini adalah gelar yang unik bagi dia. Kenapa unik? Sebab seharusnya secara fisik, secara jasmani, dia tidak perlu ngomong hamba Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab Yudas yang menulis surat Yudas ini adalah saudara kandung dari Yesus Kristus. Ya. Jadi Maria ketika perawan melahirkan anak yang sulung Yesus Kristus. Namun demikian pernikahannya dengan Yusuf melahirkan beberapa anak laki-laki dan perempuan. Dan beberapa anak laki-laki yang lahir ini adalah salah satunya bernama Yudas. Ya. Tetapi ketika Yesus bersama-sama mereka, Yudas ini tidak mempercayai kalau Yesus itu Mesias. Yudas ini tidak mempercayai kalau Yesus Kristus ini adalah juru selamat yang dijanjikan oleh Allah. Ya, tidak. Kenapa saya katakan begitu? Sebab ada bagian tertentu dalam Alkitab ketika menjelang Paskah, di situ justru saudara-saudara Yakub, saudara-saudara Yesus itu berkata, kalau kamu ingin dikenal banyak orang, sekarang waktunya kamu pergi ke Yerusalem supaya semua orang tahu. Ya, dari sini kita tahu bahwa sebenarnya mereka tidak mempercayai Yesus sebagai Mesias. Kalimat semacam itu sebenarnya kalimat berolok-olok. Ya, seakan-akan Yesus itu haus publisitas, haus popularitas. Padahal sesungguhnya
yang dilakukan Yesus hanyalah menjalankan misi daripada Bapa Sorgawi. Ya. Namun keadaan hati daripada Yudas terhadap Yesus berubah drastis ketika melihat Yesus disalib, dikubur, lalu bangkit. Saat itulah mereka baru percaya. Anak-anak Yusuf dan Maria ini baru percaya bahwa yang sulung yang bernama Yesus itu, yang mereka anggap sebagai kakak mereka, itu ternyata adalah Mesias, Juru Selamat. Itulah sebabnya dengan segala kesadaran Yudas mengakui dari Yudas hamba, budak, doulos dari Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan Yudas supaya bisa para pembacanya mengidentifikasi bahwa Yudas di sini adalah saudara Yesus, dia menyebutkan dengan satu nama, yaitu saudara Yakobus. Saudara Yakobus yang dimaksud ini adalah Yakobus yang dianggap tokoh gereja, yang dipenggal ketika Herodes ingin mencari popularitas di antara orang Yahudi. Ya, itulah sebabnya dengan sebutan itu membuat Yudas akhirnya teridentifikasi bahwa Yudas ini bukanlah Yudas murid Yesus, tetapi Yudas saudara kandung Yesus Kristus. Yudas menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil, kalau daerah sekarang namanya daerah Turki, ya, di mana jemaat tersebut bukan hanya teraniaya, tapi mereka juga sedang diserang oleh nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyusup dalam ke komunitas-komunitas jemaat yang ada di Asia Kecil. Karena itu, Yudas memandang perlu memberi penguatan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil untuk mereka jangan sampai undur dari iman, untuk mereka jangan sampai tersesat. Malahan di sini Yudas memberikan beberapa tips untuk bagaimana mengatasi ajaran-ajaran palsu dan guru-guru palsu kepada jemaat yang ada di Asia Kecil. Tetapi yang paling unik adalah Yudas menekankan kepada jemaat di Asia Kecil bahwa mereka itu adalah orang-orang yang terpanggil. Kata terpanggil ini berasal dari kata panggilan, ya, bahasa Yunani kaleo, ya. Lalu kemudian ketika menjadi terpanggil menjadi kata sifat itu disebut kalein, ya. Orang itu bisa dipanggil tapi belum tentu merasa terpanggil, ya kan? Orang bisa merasa bahwa yakin dirinya dipanggil, tapi dia belum tentu bisa menikmati bahwa dirinya itu orang yang terpanggil. Sebab orang yang terpanggil itu bukan hanya hidup di dalam panggilan itu. Orang yang terpanggil itu menikmati panggilan itu. Bahkan rela kehilangan apapun asalkan bisa menjalankan panggilan itu. Itulah orang yang terpanggil. Karena itu kalau kita mengerti sedikit tentang bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru, kata terpanggil itu ternyata digunakan dalam 3 momen, ya, 3 kesempatan. Momen yang pertama itu adalah seorang tuan memanggil hambanya untuk mengabdi, ya. Jadi ketika seorang hamba itu merasa terpanggil untuk mengabdi, maka kata terpanggil yang dimaksud kalein tadi itu dikenakan ketika situasi dialami, dirasakan oleh hamba yang terpanggil. Ya. Jadi kata terpanggil ini mereka itu mengabdi tanpa keterpaksaan. Mereka mengabdi tanpa pengabdian itu dianggap sebagai beban, tetapi dianggap sebagai kesukacitaan, dianggap sebagai kebanggaan, dianggap sebagai
sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, yang patut diperjuangkan, yang patut mendapat pengorbanan apapun, asal panggilan tersebut dapat dijalani. Kalau mungkin ada kesempatan, Bapak Ibu punya waktu berwisata budaya, cobalah berwisata ke Keraton Solo atau Jogja. Dan coba sempatkan waktu berdialog dengan para abdi dalam di sana. Pegawai-pegawai keraton itu biasanya disebut dengan abdi dalam. Kalau Bapak Ibu mungkin mau tanya berapa gajinya, mungkin Bapak Ibu bisa nangis. Karena apa? Gajinya jauh dari UMR. Bahkan kalau toh mereka menyebut suatu angka, katakanlah 25.000 sebulan, itu sudah termasuk yang tinggi. Halo, 25.000 sebulan. Siapa yang bisa hidup dengan 25.000 sebulan? Tapi istri saya canggih. Istri saya canggih, bisa loh hidup dengan 25.000, tapi bukan sebulan, malah setahun. Beli kalender. Kalau beli kalender kan setahun. Tapi serius, gaji mereka tidak banyak. 25.000. Tapi apakah mereka mau meninggalkan keraton demi melakukan pekerjaan profesi yang lain? Oh enggak. Mereka pertaruhkan nyawa mereka. Bagaimanapun kawula menika abdi dalem sinuwun Kanjeng Pakubuwana Hamengkubuwana. Kebanggaan. Nggak ada rasa sedikit pun inferior, rasa minder, nggak percaya diri, nggak ada. Yang ada adalah rasa bangga yang luar biasa. Terkadang kita ini ditanya, apa kamu Kristen? Kita ini antara mengaku dan tidak mengaku. Nggak ada rasa bangga, ya kan? Apalagi kalau yang cowok, anak-anak kita gitu, cowok, ya toh, sudah merasakan kehidupan, ya, jujubah, jomblo abadi. Ketemu cewek langsung meleleh, ya kan? Kebanggaannya sebagai orang Kristen tiba-tiba lenyap, ya. Apalagi kalau sudah gadis-gadis, sudah mulai berumur, cuci gudang katanya. Pak Martin suka tuh. Iya, iya paham doyan gitu. Kita diingatkan, kamu terpanggil. Kemana itu rasa terpanggil itu? Kamu mengikut Yesus itu karena kamu terpanggil. Bahkan waktu itu kamu mau mengikut Yesus, ada banyak orang yang menentang dan melarang. Dan kamu berani. Dan sekarang kemana rasa terpanggil itu? Seakan-akan seperti itu. Kalau kamu punya rasa terpanggil itu, kamu berani menghadapi guru palsu. Kalau kamu punya rasa terpanggil itu, kamu berani hadapi aniaya itu. Kalau kamu punya rasa terpanggil itu, pengabdianmu itu tulus dan ikhlas. Kalau kamu mau rasa terpanggil, pengabdianku adalah pengabdian yang prima. Kan begitu. Bukan pengabdian yang asal-asalan, yang ngecek-ngecek. Itulah sebabnya penting bagi setiap kita untuk meyakini dan memelihara bahwa kita ini adalah orang yang terpanggil. Yang kedua, momen kedua terpanggil itu digunakan ketika seorang raja memanggil hambanya untuk menderita. Seorang yang mau mengabdi kepada Tuhan, tuannya itu tentu saja sudah memilih. Dia mungkin punya budak, sekian budak, tapi budak yang boleh dekat dengan tuannya untuk mengabdi, tidak banyak pasti.
tentu melalui kualifikasi tertentu. Ya. Dan saya berharap kalau Tuhan itu adalah Yesus, saya berharap kita mau memposisikan diri kita dengan kualifikasi yang terbaik, sehingga kita boleh menjadi seorang hamba yang mengabdi kepada Yesus dengan pengabdian yang prima. Namun yang kedua adalah kalein itu digunakan untuk seorang hamba dipanggil untuk mereka itu menderita bersama dengan Tuannya. Ya. Seorang hamba yang dipanggil untuk menderita bersama-sama dengan Tuannya. Tentu tidak semua hamba bisa dan mau diajak menderita bersama Tuannya. Dan belum tentu Tuannya pun mau diikuti oleh hamba-hamba yang tidak berkualifikasi untuk bisa menderita bersama-sama dengan dia. Karena itulah surat Filipi, Paulus katakan, kalau kita boleh menderita, itu kasih karunia. Kasih karunia. Karena banyak orang Kristen barangkali kayak kalau toh misalkan saja kekristenan itu sesuatu yang radikal, ya toh? Lalu orang Kristen berlomba-lomba pengen jadi pengantinnya teroris bom bunuh diri, belum tentu bisa dan mau. Ya. Dan puji Tuhan, yang begituan kok enggak ada dalam kekristenan. Ya, dan saya harap sampai kapanpun jangan ada. Namun demikian, kalau toh kita harus menderita, bukan dengan cara seperti itu. Nah, namun kalau toh kita diizinkan menderita, jangan menyesal. Tapi kita justru bersukacita. Sebab apa? Kita mendapat kasih karunia. Seperti yang saya katakan tadi. Tidak semua hamba bisa mengabdi. Walaupun dia pengen mengabdi, tapi tidak semua hamba bisa mengabdi. Kalau Tuhannya tidak berkenan, dia tidak pernah mengabdi. Dan kalau Tuhannya tidak berkenan, dia tidak pernah bisa menikmati panggilan itu. Karena itu, kalau Tuhannya memanggil dia untuk menderita, itu seharusnya menjadi kebanggaan, menjadi sukacita. Sebab ya, oke. Kalau boleh di-mute dulu, Pak, supaya apa? Iya, di-mute dulu kalau mau geser atau mau apa. Ya. Nah, karena tidak semua hamba punya kualifikasi mau menderita, bisa menderita. Karena itu kalau bisa menderita, itu berarti kita ini hamba-hamba pilihan. Dan kalau pewayangan, ya, abdi dalam yang ketika rajanya itu mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, itu rajanya itu memilih abdi-abdi tertentu saja. Ya, tidak mungkinlah namanya dalam pengasingan dikejar oleh musuh, lalu semua abdi dalamnya dibawa semua rombongan kayak orang pariwisata, ya tidak mungkin lah. Ya, siapa yang dipilih? Ya mesti yang tertentu. Siapa yang tertentu itu? Orang yang rela menyerahkan nyawanya demi mengabdi kepada Tuhannya, supaya bisa menderita bersama-sama dengan Tuhannya. Ya, siapa yang dipilih itu? Tentu hamba-hamba yang melatih untuk menghadapi kesukaran dan kesulitan. Ya, terkadang orang Kristen itu aneh, cengeng, lebih bombe. Nyanyinya kayak oh kayak orang Jawa bilang ya toh. Ku mau cinta Yesus selamanya, sambil nangis lagi ya toh. Meskipun badai silih berganti.
Kok badai? Hujan gerimis saja udah minggir. Boro-boro badai. Hari ini tadi saya pikir ada badai, lalu Pak Hari tidak bangun. Puji Tuhan, walaupun terlambat beberapa menit, wah haleluya, saya masih bisa ketemu wajah-wajah Bapak Ibu luar biasa. Dan saya dengar katanya Australia lagi hujan petir. Tapi masih beruntung, Pak, daripada Ukraina hujan peluru. Jadi terpanggil di situ digunakan seperti seorang hamba yang dipanggil Tuhannya untuk menderita. Jadi seperti dalam kisah pewayangan itu biasanya hamba yang paling setia itu Petruk, Gareng, Bagong, Semar. Mereka bukan hanya tahan menderita, tapi di dalam penderitaan itu tetap bersukacita, makanya bisa menghibur tuannya. Makanya Petruk, Gareng, Semar itu keluarnya pas goro-goro. Kapan goro-goro itu? Tengah malam. Kenapa tengah malam? Pas ngantuk-ngantuk. Ya toh? Dengan dagelan-dagelannya, lelucon-leluconnya, di situ ya. Semar, Petruk, Gareng itu mulai keluar. Mereka adalah abdi-abdi dalam yang merasa terpanggil untuk menderita bersama dengan tuannya. Nah, saya berharap kita semua bukan hanya hamba yang mengabdi karena terpanggil, tapi saya berharap kita mau naik level menjadi hamba yang menderita bersama-sama dengan tuannya. Baru minyak goreng langka aja ibu-ibu sudah demo. Macam-macam emotikon dipakai untuk melampiaskan emosinya di chat. Ya, saya lihat rupanya Pak Hari ya terpancing juga itu di grup humor tentang minyak goreng langka. Paling depan Pak Hari. Roma, kenapa begitu Roma? Minyak goreng ditukar dengan pete. Oh, malu saya ini, Pak. Itu enggak seberapa, Ibu. Malahan ada lagu, harta yang paling berharga adalah minyak goreng. Aduh, tapi saya bangga dengan orang Indonesia ini. Penderitaan itu bukan penderitaan, malah kebahagiaan, karena bahan guyon. Masyarakat Indonesia itu masyarakat yang dipuji dunia loh. Bukan hanya tahan menderita, tahan terhadap ketakutan. Oh, namanya teroris, polisi perang dengan teroris malah mereka keliling jual sate. Wah, ini kayak Pak Sony. Masyarakat dunia manapun tuh enggak ada yang kayak gitu. Hanya Indonesia punya. Polisi tembak-tembakan dengan teroris di Tamrin itu kan dar-dor dipikir mainan. Kayak anak-anak main. Ini malah ngumpul, malah ada yang bawa gerobak satenya juga. Ini Indonesia. Masyarakat Indonesia anti peluru, Pak. Kayak Pak Sony ya. Dan komisi aja makanya begitu geger Palestina lawan Israel, mereka akan ngotot, kami akan berjuang. Nggak ada yang berangkat ke sana. Karena Indonesia kan ilmu menghilang, ilmu kebal, ya toh, ilmu tangan kosong. Hadapi nama Pak Sony aja dulu.
Nanti ditengking sama Pak Sony. Ilmu menghilang, mereka tidak berangkat karena ngerti ini perangnya di padang gurun. Supaya menghilang itu kan nempel di pohon. Nah, di sana tidak ada pohon, makanya berangkat. Ya, lalu ilmu kebal itu mesti harus tahan dipukul besi. Lah kalau tidak bawa besi, gimana buktikan dia kebal? Nah, sementara sampai bandara kena detektor, bisa berangkat. Sementara yang tangan kosong, ya toh, tangan kosong mau berangkat ya tidak bisa, no, harus bawa dokumen, no. Tidak bawa dokumen, tangan kosong mana mungkin bisa berangkat. Makanya waktu Israel lawan Palestina mereka ngotot mau berangkat, tidak jadi berangkat. Kalau Pak Sony berangkat aja. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang ketiga, momen yang ketiga ini yang kita rindukan, yaitu kalain digunakan ketika seorang hamba itu dipanggil tuannya untuk menikmati kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Siapa dia? Ya yang menderita bersama dia dong. Berita ndak ikut, seneng kok ikut. Halo, ada makan siang gratis. Ada Pak Sony. Nah, jangan dipikir kan walaupun keselamatan itu gratis, tapi jadi murid Yesus bayar. Amin. Yes. Nah, keselamatan itu gratis, tapi Anda tidak pernah bisa menerima dan menikmati keselamatan kalau tidak jadi murid Yesus. Yes. Sementara untuk jadi murid Yesus itu segala sesuatunya mesti bayar. Amin. Amin. Siapa tidak pikul salib, sangkal diri, dan ikut aku setiap hari. Mulai baik, kata Tuhan. Ya, nah, akan bisa ikut. Ya. Nah, mari kita membaca dalam Roma pasal 8, ayat yang ke-17. Roma 8 ayat yang ke-17, Alkitab berkata demikian. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi jelas, kalau kita menderita bersama dengan Yesus, itu satu kasih karunia. Kenapa Amen. satu kasih karunia? Sebab tidak semua orang Allah izinkan menderita bersama dengan Dia. Hanya orang-orang pilihan, orang-orang yang paling khusus, orang-orang yang paling dekat dengan Tuhan, yang bisa menderita bersama dengan Dia. Amin. Dan kalau kita bisa menderita bersama dengan Dia, tidak usah khawatir. Kita pun dimuliakan bersama-sama. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kita semua. Mari kita nyanyikan sebuah lagu tak tersembunyi. Takkan pernah lupakan kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami percaya Tuhan akan menolong di dalam setiap tantangan yang kami hadapi. Kami mau hidup sebagai orang yang terpanggil. Karena itu kami mau memberi pengabdian yang terbaik. Kami mau hidup sebagai orang yang terpanggil. Karena itu Tuhan izinkan kami mengalami penderitaan. Kami tidak akan mengeluh. Kami tidak akan menuntut. Tetapi kami akan bersyukur dan bersukacita. Sebab kalau kami diizinkan menderita, itu kasih karunia yang datangnya daripada Allah. Dan lebih daripada itu, firman-Mu berkata, kalau kami mau setia,
sampai kepada langkah yang terakhir. Kalau kami menderita bersama-sama dengan Engkau, maka Engkau pun akan membawa kami ke dalam kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Dan itu pasti terjadi ketika Engkau datang menyatakan dirimu bukan sebagai penebus dosa, tetapi sebagai hakim yang adil, raja yang mulia. Saat itulah siapa diri kami dengan kemuliaan-Mu akan dinyatakan kepada dunia. Terima kasih karena itu hidup kami yang tersembunyi di dalam Kristus, kami mau pelihara, kami mau hidupi dengan iman, dengan keteguhan hati, dengan terus hidup melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati pemberitaan firman Tuhan yang sudah terlaksana. Karena setiap telinga mendengar, setiap hati percaya, dan setiap pribadi taat kepada Tuhan. Kami simpan firman-Mu sehingga kami tidak berdosa kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan. Kita berdoa, Bapak. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah Engkau sampaikan bagi kami melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Zakaria, yang sungguh luar biasa dan memberkati kami. Dan biarlah firman Allah ini Tuhan menjadi rema dalam kehidupan kami. Materaikan di dalam kehidupan setiap pribadi yang ada di Zoom ini, hingga boleh berbuah dan boleh kami nikmati kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Zakaria, yang sudah menyampaikan firman-Mu, berkati kesehatan beliau, berkati istri dan anak-anak, dan berkati setiap apa yang mereka perlukan di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, lindungi dan pagari mereka dengan kuasa firman-Mu, hingga keluarga Pak Edi tetap ada di dalam naungan Tuhan. Dan juga berdoa untuk Bapak Hari Zakaria ya Tuhan, yang selalu setia. Untuk Tuhan Yesus membukakan Zoom ini bagi kami. Ya Tuhan, untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Bapak berkati beliau, berkati kesehatan beliau Tuhan. Dan apapun pergumulan beliau dalam hidup mereka hari lepas hari, Tuhan Engkaulah jawaban bagi mereka. Keberkati istri, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Tuhan, Engkau berikan mereka kesehatan, berikan mereka umur panjang, hingga keluarga Pak Ari Zakaria boleh diberkati Tuhan dan menikmati kuasa Tuhan, menikmati kemuliaan Allah dalam kehidupan keluarga mereka hari lepas hari. Engkau juga berkati Tuhan Yesus, Ibu Lydia yang juga setia melayani Tuhan, setia memuji memuliakan Tuhan. Bapak berkati beliau, berkati kesehatan, berkati suami, anak-anak, dan pekerjaan. Tuhan Engkau lindungi dan sediakan apa yang mereka perlukan dalam melayani Tuhan, dalam hidup ini Tuhan. Hingga Ibu Lydia Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun. Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Engkau juga berkati Bapak Martin Manongga. Ya Tuhan, yang juga setia kepadamu, setia ibadah, setia berdoa kepadamu Tuhan. Engkau berkati kesehatan beliau, dan lebih-lebih pekerjaan Tuhan Engkau sertai. Apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu Bapak Martin Manongga, Tuhan, apapun tugas hari lepas hari, Bapa di surga sertai beliau. Berikan kemampuan, beri hikmat, hingga Pak Martin ini Tuhan boleh menikmati kemuliaan Allah. Terima kasih Bapak, berkati istri, berkati anak-anak, berkati pekerja dan semua program-program yang sudah dirancang ke depan. Tuhan buat itu menjadi kenyataan dan terus pakai Pak Martin untuk menjadi berkat bagi semua orang yang ada di sekitar beliau. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk Ibu Nana, ya Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Bapak berkati beliau, berkati suami, berkati anak-anak, berkati pekerjaan mereka Tuhan. Hingga Ibu Nana Tuhan boleh menjadi berkat bagi keluarga. Engkau Tuhan Yesus yang sanggup melindungi, memelihara mereka, kesehatan mereka. Berikan mereka Tuhan Yesus semua apa yang mereka perlukan. Hingga keluarga Ibu Nana tidak Tuhan Yesus kekurangan satu apapun, dan mereka boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Ibu Neneng ya Tuhan yang ada di Kalimantan. Tuhan tolong Tuhan sertai beliau
dalam pelayanan di pedesaan. Tuhan sertai dengan kuasa mukjizat hingga banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Banyak jiwa-jiwa itu diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan semua apa yang Ibu Nenek perlukan dalam mengembangkan sebuah pelayanan di desa. Tuhan, Engkaulah Allah Yehova Jireh bagi kami. Allah yang sanggup mencukupkan apa yang dibutuhkan Ibu Nenek. Tuhan, Engkau urapi Ibu Nenek dengan urapan kuasa-Mu. Hingga Tuhan di setiap perkataan, di setiap tindakan, kuasa Allah, mukjizat Allah boleh nyata. Hingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Kau berkati kesehatan Ibu Nenek. Engkau Tuhan berkati suami, anak-anak. Engkau berkati masa depan. Dan semua apa yang mereka perlukan dalam keluarga. Tuhan, Engkau Allah kami yang sanggup mencukupkan, yang sanggup menyediakan apa yang mereka butuhkan. Hingga Ibu Nenek tidak kekurangan satu apapun, bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Nita Simorangkir. Ya Tuhan, Engkau berkati beliau. Engkau berkati Tuhan suami, berkati anak-anak, ya berkati Tuhan kesehatan mereka. Ya, bila ada yang sakit di keluarga, Tuhan Yesus tolong Tuhan sembuhkan mereka. Bila ada Tuhan Yesus yang jauh dari Tuhan, dari keluarga Ibu Nita, Tuhan Engkau Tuhan panggil mereka agar mereka boleh mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkati keluarga Ibu Nita Simorangkir, jadikan mereka Tuhan Yesus berkat bagi semua orang. Terima kasih Bapa, berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati anak-anak, studi anak-anak Tuhan berkati, dan semua apa yang mereka perlukan hari lepas hari, Tuhan Engkau sediakan bagi mereka. Hingga Ibu Nita Tuhan bersama keluarga boleh merasakan menikmati kedahsyatan Tuhan, menikmati mukjizat Tuhan dalam keluarga. Dan mereka boleh juga menjadi berkat bagi semua orang. Juga Tuhan kami berdoa untuk Ibu Fungki yang setia melayani Tuhan. Bapak kami percaya orang yang melayani Tuhan tidak akan kehilangan upah. Berkati Ibu Fungki, Tuhan berkati pelayanan beliau, berkati kesehatan, berkati anak-anak, dan berkati masa depan anak-anak cucu Tuhan. Engkau berkati semua dengan berkelimpahan, hingga jerih payah Ibu Fungki tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Berikan Tuhan umur panjang, berikan Tuhan sukacita, damai sejahtera melingkupi keluarga Ibu Fungki, hingga mereka Tuhan Yesus boleh menikmati kuasa Tuhan. Dan teman-teman kami yang tidak sempat hadir di Zoom ini, Ibu Ana Tuhan yang pada pagi hari tidak ikut Zoom, dimanapun beliau berada Tuhan berkati, berikan kesehatan, dan lebih-lebih anaknya Tuhan yang mau, Tuhan masuk Akpol. Tuhan tolong Tuhan Engkau ya Tuhan yang sanggup menjawab, hingga anaknya Ibu Ana ini Tuhan boleh diterima di Akpol. Nama Tuhan dipermuliakan, dan semua apa yang dibutuhkan Tuhan tolong Tuhan Engkau yang menyediakan itu pada waktunya. Berkati kesehatan Ibu Ana Tuhan Yesus, sembuhkan dia dengan sempurna, dan biarlah semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya dan semakin percaya hanya kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Berkati suaminya dan anak-anak yang belum mengenal Yesus. Tuhan tolong Tuhan Kau campur tangan dalam keluarga Ibu Ana ini, hingga melalui Ibu Ana keluarga Tuhan diselamatkan. Karena firman Tuhan berkata, satu orang selamat dalam keluarga, seisi rumah tangga diselamatkan. Melalui Ibu Ana Tuhan, suami dan anak-anak, mereka boleh menerima Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Naomi yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini dengan alasan apapun. Tuhan, tak lupa kami serahkan kesehatan beliau. Tuhan, Engkau berkati, Engkau sembuhkan dengan sempurna. Dan lebih-lebih Tuhan Yesus, masalah keluarga mereka hanya kepadamu kami serahkan Tuhan. Engkau sanggup membuat keluarga ini bersatu kembali. Engkau sanggup Tuhan Yesus memulihkan suaminya, memulihkan anak-anaknya Tuhan, hingga mereka boleh berkumpul dan mereka boleh menikmati kuasa Tuhan. Berkati Tuhan Yesus kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, hingga mereka Tuhan boleh diberkati dan berkelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan kepadamu. Ada banyak sebenarnya Tuhan yang kami minta kepada Tuhan, tapi karena keterbatasan kami sebagai manusia, kami percaya Allah Roh Kudus menyempurnakan doa kami kepada Bapa di surga.
apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami masuk ke pikiran kami, apa yang tidak pernah Tuhan Yesus kami duga, kami sangka. Tuhan sediakan semua yang terbaik bagi setiap orang yang takut dan mengasihi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan, kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Bu Neneng, ada Tuhan. satu anggota yang belum didoakan, Bapak Gimin, nanti sekalian tolong didoakan ya. Pak siapa? Pak Gimin. Pak Gimin. Pak Timi. Oke, siap. Gimin. Pak Gimin. Ya. Oke, siap. Mari kita sambung doa ini. Bapak, kembali lagi kami datang menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami datang mengerahkan hati dan diri kami, Tuhan. Kau sudah mendengar setiap doa yang dipanjatkan hamba-Mu, Pak Sony, Tuhan, di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, Kau perhitungkan segala sesuatunya, agar setiap doa yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu tidak akan menjadi sia-sia. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan. Kami percaya Kami percaya Engkau Allah yang tidak terbatas kuasa-Mu. Kami percaya kuasa-Mu, Tuhan, selalu Engkau berikan setiap orang yang mencari Engkau. Seperti apa yang Engkau katakan di dalam firman-Mu. Carilah maka Engkau akan mendapat. Ketuklah pintu maka pintu akan dibuka bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya janji-Mu Tuhan, ya dan amin dalam hidup kami. Kembali Bapa, hamba menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang melayani dimanapun. Baik itu di rumah-rumah, baik itu di rumah sakit, baik itu dalam mimbar gereja, bahkan yang ada di pedalaman, di pesisir, di pelosok saat ini Bapa. Bagi mereka yang berkekurangan, Kau punya cara untuk memberikan, memperlengkapi, mencukupkan segala keperluan mereka hari lepas hari. Kami serahkan setiap hamba-hamba-Mu sedang bertugas melayani saat ini Tuhan. Untuk mengembani, membawa, menjadi terang dimanapun Kau tempatkan. Untuk membawa nama-Mu Tuhan. Untuk menyebarkan benih firman-Mu Tuhan. Sehingga setiap orang boleh menerima, boleh mendapatkan berkat, boleh menerima keselamatan yang daripada Engkau. Mari Roh Kudus jauhkan dari sakit penyakit untuk setiap kami pada pelayan hamba-hamba-Mu. Dimanapun Kau tempatkan kami Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengahnya Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami tidak mampu. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Segala yang kami pakai, minum dan makan, semuanya Engkau yang sediakan. Kami percaya Tuhan untuk setiap kami yang Kau utus saat ini Bapa. Untuk menjadi perpanjangan lidah yang Kau percayakan bagi kami semua Tuhan. Bapa, kami juga menyerahkan saat ini bangsa kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Engkau melawat bangsa kami saat ini Bapa. Engkau memulihkan hubungan persahabatan, hubungan antara suku satu dan yang lain Tuhan. Jangan ada perpecahan di dalamnya Tuhan. Biarlah bangsa kami dipulihkan saat ini. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan saudara dengan saudari, hubungan suami istri, hubungan pertemanan, bahkan diplomat sekalipun Tuhan, antara satu negara dan negara yang lain. Kami percaya saat ini Bapa. Api Roh Kudus tetap menyala di bangsa kami. Api kemuliaan-Mu tetap menyala di atas bangsa kami Indonesia. Biarlah bangsa kami boleh menjadi berkat, boleh menjadi garam dan terang. Dimanapun Tuhan, orang mendengar bahwa bangsa Indonesia semakin dipulihkan, semakin berjaya. Karena kami percaya banyak anak-anak-Mu yang sedang berseru berdoa, memberkati bangsa Indonesia Bapa. Karena banyak sekali jiwa-jiwa yang ada di dalamnya Tuhan. Banyak sekali anak-anak-Mu yang sedang berseru berdoa, berharap kepada Engkau. Mari Roh Kudus saat pagi hari ini Bapa, kami menyerahkan pemerintahan kami Tuhan. Mulai dari pusat sampai ke daerah, sampai ke pelosok, sampai ke pedalaman. Kami percaya Tuhan lewat seorang pemimpin kami, Pak Jokowi yang Kau pilih, Kau tetapkan untuk menjadi Bapa bagi bangsa Indonesia. Untuk boleh membangun setiap daerah saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan bahkan perencanaan akan membangun ibu kota di Penajam Pasir Utara. Kami percaya Tuhan Engkau yang menyertai segala sesuatunya. Karena banyak sekali orang-orang yang di bawah garis kemiskinan di daerah itu Bapa. Kami percaya Tuhan lawatan kuasa-Mu Tuhan memulihkan keadaan daerah itu. Kami percaya Tuhan lewat pembangunan ini bukanlah kebetulan Bapa. Kami percaya semua rencana-Mu di baliknya Bapa. Mari Roh Kudus saat ini kami bawa bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar Engkau melihat seluruhnya Tuhan. Pemimpin-pemimpin daerah yang saat ini sedang
memimpin Tuhan, untuk mereka tidak mementingkan satu kelompok, satu aliran, satu agama, tetapi melihat suku dan ras semuanya rata Tuhan. Mari Roh Kudus, saat pagi hari ini juga kami menyerahkan setiap daerah yang saat ini, setiap kota yang sedang merajalela COVID-19 saat ini Bapa. Biarlah lawatan kuasa-Mu memulihkan Tuhan bagi mereka yang sedang terdampak, bagi mereka yang sedang sakit saat ini, baik di rumah sakit, baik dimanapun mereka berada Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjamah memulihkan Tuhan. Engkau mengangkat setiap sakit, penyakit, kelemahan fisik, kelemahan tubuh mereka dengan cara-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas. Engkau melihat saat ini Bapa, dimanapun keberadaan mereka sedang dirawat. Mari Roh Kudus, roh kesembuhan ilahi yang daripada Engkau turun atas mereka. Kami juga menyerahkan saat ini kedua negara yang sedang bertikai, yaitu Tuhan, Kau melihat saat ini, dimanapun apapun yang sedang mereka lakukan, kami memberkati kedua negara ini Bapa. Biarlah Tuhan, Rusia dan Ukraina ini Bapa, biarlah mereka boleh berdamai Tuhan, karena tidak ada hal yang lebih hebat daripada melakukan perperangan pertikaian ini Bapa, karena mereka juga sama Engkau ciptakan serupa dan segambar dengan Engkau. Biarlah Tuhan belas kasihan-Mu turun atas kedua negara ini Bapa, biar pengampunan-Mu turun atas mereka semua Tuhan. Jangan karena kekerasan hati seorang pemimpin sehingga membuat orang lain menjadi korban Tuhan, karena begitu banyak korban yang tidak berdosa Bapa. Mari Roh Kudus, banyak juga orang-orang percaya di dalamnya Tuhan. Biar Engkau memberkati, Engkau mendengar doa-doa dan seruan mereka saat ini Bapa. Mari Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau yang mengatasi segala sesuatunya Bapa. Kami hanya berharap, berseru kepada Engkau, memohon belas kasihan-Mu. Secara manusia kami tidak sanggup dan mampu, tapi kami percaya kuasa-Mu yang tak terbatas Bapa. Inilah doa kami pagi hari ini yang jauh daripada sempurna, yang akan disempurnakan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, Pak, hari ini hendak dibuka, usaha hendak dijalankan. Tuhan siapkan pembeli-pembeli, pelanggan-pelanggan yang setia. Semua relasi-relasi ikat dengan kasih-Mu, sehingga mereka menjadi relasi-relasi yang jujur, relasi-relasi yang baik, sehingga usaha yang dijalankan berjalan dengan lancar. Tuhan jauhkan dari mara bahaya, Tuhan jauhkan dari malapetaka, Tuhan jauhkan dari niat-niat orang yang jahat, sehingga dengan demikian pasukan malaikat-Mu memagari, kuasa darah-Mu membungkus keluarga Bapak Gimin, sehingga dengan demikian keluarga ini terpelihara sempurna di dalam kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Sony, di dalam pelayanannya. Tuhan sudah mengutus sampai ke Kalimantan Barat, dan kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan. Kiranya Tuhan nyatakan apa yang menjadi pemeliharaan dan penyertaan Tuhan terbukti di dalam kehidupannya, sehingga kebutuhan untuk peralatan musik guna melayani pekerjaan Tuhan membuat jemaat semakin bersukacita di dalam menyembah dan memuji Tuhan dapat terwujud, dapat tercapai, dapat terlaksana. Bukakan akses-akses ke segala penjuru untuk berkat Tuhan boleh dialirkan, sehingga dengan demikian jemaat yang dilayani boleh melihat bahwa jemaat itu Tuhanlah yang punya, dan Tuhan juga sanggup memeliharakannya. Terima kasih. Demikian pula setiap kami sudah berdoa, dan kiranya kami berkenan di pemandangan Tuhan, dan kami menanti dengan iman tepat pada waktunya semua apa yang kami serukan menjadi jawaban doa bagi setiap kami. Saudara-saudara, pagi ini kita telah bersama-sama, telah berdoa dan menikmati firman. Waktunya bagi kita semua beraktivitas. Ketahuilah Tuhan menyertai saudara-saudara, jadilah garam dan terang di mana engkau berada, jadilah pelaku-pelaku firman yang setia, dan beritakanlah Injilnya, laksanakanlah amanat agungnya.
Berkat Tuhan Yesus turun atas engkau. Berkat dan kasih karunia melimpah atas engkau, dan Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu, dan Tuhan memberi kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Di dalam nama Yesus kita yang diberkati semua berkata, amin. Selamat pagi.